Ada nggak? Kalau misalnya Ai udah set target nih, tapi Ai nggak mencapai target tersebut, ya udah. Manusia biasa sama dengan males kali. Males. Mager Ya kayaknya. Kel, kalau kita lewat KKM aja udah bersyukur ya. Mempelajari hal yang maksudnya yang lain lagi. Gitu. Iya, yang bisa dicicil. Yang bisa dicicil. Ngapain? Betul. Itu yang pelajarin dari orang perfeksionis tuh. Kalau kita manusia biasa ke rumah orang perfeksionis, kita harus nanya sebanyak-banyaknya. Ini boleh dipegang nggak? Ini harus taruh di mana nggak? Nggak apa-apa. Takut aja gitu. Halo teman-teman, welcome back to History Podcast. Di mana di podcast ini kita akan membahas cerita tentang aku, kamu, dan kita semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bakal relate bagi kalian semua karena ini membahas tentang sikap kita nih. Yaitu apa, Cel? Perfeksionis Versus orang biasa. Orang biasa banget. Orang biasa banget. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya nih, kita kenalan dulu kali ya. Mungkin kalian udah nggak asing, tapi kita bakal kenalan lagi. Yang pertama ada Melvi, terus Cele. Mungkin saya masih baru ya, ini kedua kali saya di sini. New face di sini. Nama saya Kelly Kosasi ya. Mungkin yang sebelumnya saya tidak diperkenalkan mungkin. Maafkan hostnya ya. Nama saya Kelly Kosasi. Nah ya, terus ada Kak Robi. Hai. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita perfeksionis dan manusia biasa. Nah, di sini mau nanya dulu nih, kalau dari masing-masing kalian itu, kalian adalah tipe orang yang perfeksionis atau manusia biasa? Nah, mungkin dari Ai dulu ya. Kalau itu adalah tipe yang tidak perfeksionis atau manusia biasa. Nah, kalau Cele? Kalau aku perfeksionis. Perfeksionis ya. Iya. Kalau Kelly? Sebenarnya saya ambigu ya. Saya perfeksionis atau tidak ya. Tapi mungkin saya di tengah-tengahnya lah. Tengah-tengah Terkadang lah saya ya. bisa perfeksionis dan terkadang saya fleksibel, sangat fleksibel malah. Tergantung berarti Tergantung ya. case-nya, iya seperti itu. Kalau Kak Robi? Kalau Korobi banyak yang menyebut Korobi seorang perfeksionis sih dulu. Oh, tapi sampai sekarang mungkin masih perfeksionis Sampai ya, Kak, sekarang ya? masih ada beberapa kayak beberapa situasi kayak mengharapkan sesuai dengan apa yang Korobi inginkannya. Seperti itulah perfeksionisnya Korobi. Baiklah. Nah, di sini kan berarti yang perfeksionis kita jadi ada dua nih ya, ada si Cele, ada Korobi nih. Nah, mungkin kita sebagai orang manusia biasa nih, Kel. Manusia biasa. Ya. Penasaran lah ya, Iya. mereka tuh contoh perfeksionisnya tuh gimana gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari Cele dulu kali ini. Kalau I lebih ke perfeksionis untuk diri sendiri sih. Jadi kayak standar buat I sendiri itu bener-bener tinggi. Kayak misalnya sesimpel nilai ulangan lah. Kalau dulu pas sekolah kayak orang bilang 80 udah bagus gitu. Tapi kayak kalau misalnya I dapet 80, karena mungkin terbiasa kayak dapetnya sekitar kayak 80 ke atas gitu ya. Jadi kayak ketika dapet 80 kayak kok dapet 80 ada ya. nyesek ya? Iya, kayak buat I sendiri itu rendah. Tapi kayak I juga tahu kalau buat orang lain itu tinggi. Jadi kayak I nggak bisa ngomongin itu ke orang karena kalau misalnya I ngomongin nanti lu gak bersyukur banget lu dapet 80 gitu. Kel, kalau lewat KKM aja udah bersyukur ya? Lewat KKM aja kita udah bersyukur nih. Kakek udah bersyukur. Setidaknya sudah berusaha ya. Iya, dari kita udah berusaha. Nah, tapi kan mungkin beda-beda kali ya. Berarti kalau Cele, kalau dapat 80 untuk mata pelajaran tertentu kali ya, yang you udah benar-benar mati-matian gitu kali. Terus dapatnya 80 jadi ngerasa itu rendah buat you gitu ya. Oke. Kalau Ai kayak gitu khusus buat mata pelajaran matematika dan akuntansi doang waktu itu. Karena aku suka di situ. Iya, karena kayak kalau misalnya ketika waktu itu Koko sudah mencurahkan semuanya, kayak ketika nggak dapat hasil yang maksimal, kayak Ai kecewa sebenarnya. Kok gini ya? Apa yang salah ya? Di mana kesalahan Ai? Ai berpikir seperti itu dulu waktu masih kuliah sama waktu sekolah. Tapi semenjak itu perfeksionisnya Ai itu berubah menjadi bicara soal ketika Ai melakukan sebuah kegiatan. Misalnya contohnya Ai suka masak. Ketika Ai mau masak, Ai itu harus siapin dulu semuanya yang mau Ai pakai sama yang akan Ai pakai. Maksudnya kayak udah tersedia dulu semua. Jadi ketika Ai lagi masak tuh udah tinggal ambil. Jadi nggak nyari lagi ini lagi, nyari lagi gitu. Perfeksionis saya seperti itu. Sama ketika Ai kalau di pekerjaan. Ketika di pekerjaan kan Ai tuh kerja di sebuah bank. Jadi itu kan ada SOP-nya, udah ada kayak aturannya, alurnya semuanya lah intinya. Jadi kayak
bagi Ai ketika Ai melakukan sebuah pekerjaan harus sesuai dengan alurnya. Seperti itu perfeksionisnya Ai ya. Jadi ketika Ai kemarin naik jadi atasan teller waktu itu kemarin, dan saat ini lagi ada anak baru, Ai tanpa disadari Ai menuntut supaya dia juga mengikuti apa yang alurnya ya, udah Ai percaya dan yakini gitu loh. Ketika dia nggak mengikuti, sempat sampai nanya, dia kayak kelihatan soalnya dia tuh ketika Ai di samping dia tuh dia kayak panik gitu loh. Nggak ngerti. Intimidatif. Atasan yang Nggak ngerti. Dia kayak panik, apa yang nanya? Kenapa panik sih? Padahal dia kayak jebolan sama kayak Ai kan jebolan BCA kan, dia juga jebolan BCA. Padahal kayak kamu kan jebolan BCA, kenapa ya? Kok seperti ini gitu loh? Apa yang salah? Kayak Ai berpikir keras. Apa yang salah ya? Apakah ini aura intimidasinya terlalu kuat gitu? Nggak ngerti. Seperti itu sih kalau Ai perfeksionisnya sih. Bicara soal kerjaan dan apa yang Ai lakukan. Tapi bener sih, kita manusia biasa juga kadang kalau misalnya emang soal kerjaan atau apapun itu yang benar-benar menuntut profesionalitas kita kadang bisa jadi perfeksionis ya. Nah kata Kelly tadi aja tuh yang dia bilang dia di tengah-tengah. Nah mungkin dia bisa jelasin nih maksudnya tuh di tengah-tengah itu seperti apa gitu. Nah iya, Ai bingung sendiri, Ai bisa mengelompokkan Ai itu sebagai perfeksionis atau manusia biasa yang disebutnya aja ya. Karena kalau konteks manusia biasa, Ai itu kayak setiap hari kayak hari itu kayak yang lagi di otak aja yang mau dikerjakan gitu. Kayak mungkin perfeksionisnya paling ke deadline. Kalau ada deadline kerjain dulu yang paling cepet deadline-nya. Oke. Terus ya kayak itu sih kayak kalau perfeksionis lainnya itu kayak misalkan ada suatu event. Event mau tuh event itu berjalan dengan baik, di mana sebelum event terjadi, udah tahu semua faktor-faktor yang ada dan itu udah dicoba running dulu, biar pas di runningnya itu nggak ada hal yang kayak hal-hal yang tidak terduga gitu yang terjadi. Seperti itu sih. Jadi siapin mateng-mateng lah ya. Berarti makanya Ai bingung perfeksionis atau tidak. Saya juga fleksibel orangnya. Iya. Dia fleksibel banget sih ya. Stay flexi. Siapa ya? Ada siapa tahu? Nah, Cimavi gimana? Kalau Ai sama kayak Korobi sih. Kalau Ai itu lebih ke perfeksionis soal kerjaan. Kalau Ai kan biasa kan kalau kerja itu pasti ada yang Ai list gitu. Misalnya kayak jam 9 sampai jam berapa ini Ai kerjain ini gitu. Terus kalau misalnya sebelum pas udah waktunya belum kelar, itu ngerasa kayak kesel sendiri gitu, kenapa gue belum kelar ini gitu kan, padahal kan biasanya udah kelar, padahal mungkin ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan itu nggak kelar, mungkin karena tiba-tiba ada kerjaan dari atasan lah atau apa, jadi yang membuat Ai nggak bisa ngerjain kerjaan itu gitu. Jadi kalau Ai perfeksionis itu dalam kerjaan, dan itu sama kayak Kelly sih, kalau misalnya kan Ai kan terlibat dalam tim service gitu ya, jadi Ai juga nggak mau tuh kalau misalnya Ai jadi orang yang kayak bodo amatan gitulah sama event-event gitu, karena Ai takut malah jadinya ngancurin event itu gitu. Jadi Ai berusaha untuk lebih perfeksionis lah dalam event itu. Mulai sih gitu sih. Sama Ai kalau misalnya perfeksionisnya Ai tuh bicara soal kalau barang-barang yang udah Ai tata, kalau misalnya ada yang ngambil dan nggak taruh sesuai dengan tempatnya, itu Ai bisa kesel sih. Ini kenapa kan sini? Emang kesel bener? Ini kemana? Iya. Kayak gue udah capek-capek taruh di situ biar kalau misalnya mau ambil gampang, tapi betul. Orang ambil nggak ditaruh di tempatnya lagi. Betul. Betul banget. Serius. Kalau orang kayak gitu. Sama Kelly sampai cengang. Ayo udah biasa sih, Jay. Udah kenal dengan satu orang perfeksionis. Oh, udah biasa jadi. Orang kayak gitu. Serius. Orang yang kayak gitu. Apa yang membuat kalian kesal hanya cuma memindahkan barang gitu? Ketika Ai mau pakai jadi Ai bingung, ini barangnya kemana? Iya, kayak nggak jadi terbuang gitu loh waktunya. Kayak mesti nyari lagi gitu loh. Kalau misalnya jaraknya dekat, maksudnya jaraknya. Misalnya tadi taruh sini, terus tiba-tiba, misal taruh tempat Korobi awalnya, tiba-tiba di tempat Kelly gitu. Iya, kalau misalnya tahu ya tinggal ambil sih. Ya, kalau misalnya tahu tinggal ambil, tapi kalau dia pindahin dan sampai kita nggak tahu, nggak terlihat, itu yang menurut Ai, barang gue siapa yang pakai? Kira sampai akut banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ya walaupun di tempat Kelly dan Yo kelihatan, Yo tetap kayak kesel sendiri gitu. Enggak ya, nggak sampai kayak gitu ya. Tapi nggak juga. Kayak kalau tipe Korobi kayak Vincent, Joel pasti pada tahu mereka perfeksionis Korobi kayak gimana. Ketika mereka datang ke tempat Koko kan bilang buka jaketnya gantung di tempatnya, ada tempat gantung. Terus ketika kalian mau main, kalau misalnya kalian nggak bawa baju ganti, nggak boleh naik ke ranjang. Nggak boleh naik ke kasur. Main di bawah. Kalau sampai kalian main ke kasur, Korobi marah. Aku bilang kayak gitu ke mereka. Sampai seperti itu. Tapi itu juga sih. Kalau misalnya kasur,
paling jijian kalau misalnya orang. Iya kalau dari luar kan nggak perhatikan. Tapi ada beberapa orang yang nggak Fine aja ya. itu, Iya sih bodo temen amat. ada yang kayak gitu. Tapi bagi Korobi itu adalah sebuah aturan yang nggak boleh dilanggar. Iya betul. Perfeksionis Korobi lebih ke situ. Kadang kita sendiri aja kalau belum mandi nggak mau ya naik ke kasur ya, harus duduk di lantainya dulu. Sama. Bener kan ya? Sama kalau barang kayak Korobi punya barang-barang misalnya kayak pisau. Kayak kalau habis Korobi pakai, Korobi taruh di tempatnya gitu. Bener. Terkadang Lebih ke kita lupa situ. sih. Itu yang pelajarin dari orang perfeksionis tuh. Kalau kita manusia biasa ke rumah orang perfeksionis, kita harus nanya sebanyak-banyaknya. Oh, ini boleh dipegang nggak? Ini harus taruh di mana nggak? Kok ini aku taruh mana? Kok ini aku udah ambil nih? Pengalaman banyak sekali ya. Karena ada momen ketika waktu itu siapa ya? Gue lupa. Mereka pakai terus kayak dibiarin gitu aja. Kok nggak ditaruh tempatnya ya? Rasanya kesel sendiri tapi nggak usah diungkapin Nggak, ya. iya betul. Karena nggak enak. Iya benar sih. Karena nggak enak. Heeh. Karena nggak enak. Oke. Lebih ke situ. Iya. Ini ada satu kasus nih sama ada satu orang lah ya. Perfeksionis ya. Iya. Iya. Ini kan kayak pacar aku lah ya, itu ya. Iya, Pacar aku pacar. tuh perfeksionis. Iya. Ini ya ini orangnya lah ya. Tadi perfeksionisnya tuh makan tuh dia harus teratur, nasi di mana, lauk di mana. Wow. Waduh. Terus dia kalau makan itu tuh dia nggak mau campur-campur. Pokoknya makan ini dulu, habis itu baru makan yang lain. Jadi Wow. kalau misalnya di satu restoran nih, Heeh. Ayo mau kasih makanan nih, kayak misalnya cobain nih, harus taruh mana ini? Tapi harus tanya dulu Harus gitu. tanya dulu. Sampai segitunya ya? Iya, sampai Nggak segitunya. gitu, tapi dia nanya sendiri. Iya. Biar dia, berarti kalau misalnya Ayo langsung taruh nih, kecampur dia pasti bete. Astaga, sampai bete bener. Enggak sih. Jangan malah bilang. Maksudnya kayak pasti kesel kan? Kayak nggak sesuai yang udahlah, ngomong gitu. kan? Apa alasan you dibalik itu semua? Karena sebenarnya kalau makan lebih ke selera sih ya. Kayak misalnya, kalau misalnya yang digoreng nggak boleh campur sama yang kuah. Oke. Oh, Kayak I sesimpel see. itu gitu loh contohnya. Jadi kayak kalau misalnya Ay lagi makan yang kuah, yaudah Ay makan yang kuah dulu, terus nanti baru mungkin yang goreng atau kayak yang goreng sebagai cemilan gitu loh. Karena kayak nggak mau kayak apalagi misalnya gorengan kayak crispy gitu, terus masuk malah Jadi jadi lembek. lembek gitu kayak Iya. Ay nggak mau. You udah mikir ke situnya berarti ya. Iya. Selalu gitu sih. Selalu gitu, iya. Tapi kalau misalnya you lagi makan goreng-gorengan semua, terus Kelly mau taruh makanan ke piring you dan gorengan juga. Itu kalau misalnya dia naruhnya asal, you marah. Yang sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Oke, Kayak nggak kalau apa-apa. misalnya Takut aja gitu. Iya. udah pernah sendiri, Gimana sendiri? Berarti ya nggak separah itu lah ya. Iya, nggak separah itu. nggak sampai kayak Ekspektasi versus realita jadinya ya. nggak sampai kayak kalau misalnya nasi, ayam, kerupuk, kayak sebenarnya kayak itu tergantung mood aja sih. Karena nasi kan pasti di sini gitu kan, yang paling dekat sama kita. Nggak juga Kayak, sih. Oh iya. Enggak juga sih, kalau nasi di mana juga nggak apa-apa. Kalau Ai, maksudnya kayak misalnya satu piring, kayak nasi tuh Ai yang paling dekat sama Ai gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu jauh Udah gitu ada loh. posisinya ya. Iya, jadi kayak Kalau misalnya bulat nih piring, terus ayam dulu baru nasi gitu. You nggak mau kayak gitu. kayak Ai balik. Iya, Unik iya. kan? Makanya harus kalau segala sesuatu harus nanya dulu gitu. Kita nggak gitu kan? Gitu kayak, "Ya udah taruh aja. Iya taruh aja bener. Ya. Campur-campur Ai jadi mikirnya, gaduh. ya nggak tahu Ai mikirnya jauh kali ya. Nah. Kayak kalau misalnya Ai ambil nasi, terus misalnya nasinya yang kayak nasi dari mangkok gitu ditumpuk. Kalau misalnya Ai sendok kan ada kemungkinan nasinya jatuh. Jadi Iya. Ai ketutup gitu loh. Jadi kayak Ai harus kayak naikkan lagi nasinya, harus pisah-pisah lagi. Jadi harus ambil ayam lagi. Astaga. Oke, Kayak ternyata ya lebih efektif aja gitu. kita bisa mengetahui sisi perfeksionis. Iya. Ini lebih expert sih dari Korobi sih. Oh iya, kan lagi Berbeda. Expert. Beda, Kalau beda lebih perfeksionis. expert. Beda perfeksionis. Kalau Korobi kalau soal kemakanan nggak, lebih ke tata letak aja sih, tata letak sama kayak kalau misalnya di ya itu Kerjaan ketika gitu-gitu sama ya. kalau lagi mau masak. Kalau Korobi lagi mau masak itu bener-bener perfeksionisnya parah sih. Kayak kalau ada yang mengacaukan kayak Korobi bisa kayak Bete sendiri. iya, bisa kesel banget serius. Bener. Sampai beberapa kali keselnya over gara-gara masakan Koko gagal terus bukan karena Koko tapi Oh, ya udahlah ya. Tapi nggak bisa marah. Nggak bisa marah. bisa marah bener-bener. Oke guys, tadi aku mau nanya nih, kayak ada satu kasus lagi. Ada kasus. Nih, dia kalau orang perfeksionis tuh kayak memerhatikan kebersihannya sangat lebih gitu. Kayak misalnya Michelle. Misalnya. Sebut saja namanya Michelle. Misalnya. Sebut saja namanya Michelle. Bingung gitu terkadang. Kalau dia tuh kalau keluar rumah, dia menutup semua badannya. Kayaknya pernah Sampai lihat.
hoodie-nya diikat sampai masuk, sampai ini cuma bulat doang nih, biar rambutnya nggak kelihatan. Terus kalau misalnya dia dari tas nih ngeluarin barang, kalau mau masukin ke tasnya lagi, itu harus dibersihin dulu. Disemprot dulu. Nah, gila. Itu kasus. Kenapa aja seperti itu? Tidak relate. Kenapa ya? Karena kalau kayak Ai itu, yang mana dulu nih? Kayak kalau misalnya masukin tas harus bersih, itu tuh ngerasanya kayak tas itu, di dalam itu harus bersih gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada barang dikeluarin, terus kayak ditaruh, misalnya kayak botol minum paling sering kan, ditaruh di lantai. Kayak lantai kan habis diinjek-injek orang gitu kan. Terus kayak, ya maksudnya memikirkan kayak kalau misalnya botol minumnya udah ditaruh di lantai, terus nggak dibersihin masuk ke tas. Terus kalau misalnya masuk ke tas kayak, ya kan kita nggak tahu kayak di jalan terkocok atau gimana, kena barang apa aja yang di dalam tas. Terus kayak, sudah makanya, terkontaminasi ya? Iya udah terkontaminasi, makanya kayak di dalam tas sendiri itu pun kayak ada tempat buat kayak naruh tisu, kayak kalau misalnya Aing nggak ada tempat sendiri, terus bayangkan lah gitu ya, misalnya bayangkan dari sisi saya. Bayangkan dari sisi kita cewek. coba bayangkan dulu. Coba kita bayangkan dulu. Yeah. Misalnya botol minumnya kotor, terus masuk ke tas Ai, habis itu kena tisu, terus habis itu suatu saat mau pakai tisu itu buat lap mata, kayak Tisunya itu kan udah kotor. masuk, udah jadi jorok gitu loh, kayak jadi apa ya? Matanya jadi kena bakteri gitu loh. Kayak entar Siap. tiba-tiba gatel atau apa. Siapa tahu kumannya udah mati. Iya. Ya, maksudnya tapi kan Ai sering, karena Ai sering gitu loh membuka tas, keluarin botol minum, pakai apa, ambil tisu itu sering gitu loh. Jadi kayak dalam satu hari kalau misalnya keluar tuh kayak kayaknya nggak cuma sekali doang gitu loh. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu loh. Terus kalau mungkin semprot kayak hand sanitizer, sebenarnya itu lebih ke semenjak gara-gara COVID sih. Oh, tapi sebelumnya juga gitu berarti? Enggak. Sebelum COVID? Sebenarnya itu bagus juga sih. Iya. Kita harus belajar sih. Kayaknya itu bagus, cuma kita kayak Kenapa aja? Iya, heran aja bener. Iya gitu sih, sama Kalau paling itu kan kebersihan versinya Cele ya. Kalau Iya. Ai kebersihannya lebih ke Yang tadi ranjang. barang-barang sih, barang-barang yang Ai punya. Kayak contoh sepatu ketika habis pakai biasa Ai lap lagi pakai tisu basah sebelum Ai masukin ke tasnya. Kalau menurut Ai kelihatan kotor, Ai pasti akan lap. Dan akan Ai bersihin. Sampai waktu itu satu ada anak youth bilang, kok ngapain kok? Enggak, ini lagi dilap sepatunya. Oh, emang ngaruh? Buktinya, Ai bilang ke dia, ini buktinya ini sepatu udah dari 2 tahun lalu menurut you masih kelihatan bagus gak? Iya sih. Dia sampai ngomong kayak gitu. Oke. Lebih ke situ. Terus sama kalau misalnya kayak ke alat-alat makan ya. Oh ya. Jadi kayak di kantor Ai kan punya alat makan sendiri. Memang Ai taruh juga di kantor. Ketika dibersihin sama OB, menurut Ai agak kurang bersih. Jadi bersihin lagi. Ai bisa cuci lagi. Sedangkan yang lain ketika habis sudah dibersihin ya udah mereka pakai aja gitu. Kalau Ai enggak, Ai bisa cuci lagi. kalau kalian kenapa tidak seperti itu? Kenapa? Kenapa menurut kalian Kayak- perfeksionis sewah gitu, tapi Iya. kenapa kok kalian bisa sebiasa itu gitu loh? Ai mempertanyakan loh. Kalau Ai sendiri sih, Ai juga suka kebersihan. Ai kalau keluar rumah, balik lagi ke rumah itu harus pasti mandi. Ah iya. Nggak bisa sama. nggak mandi. Itu juga. Iya sama Ai juga. Tapi Ai bingungnya itu kalian tuh sangat detail dalam membersihkan sesuatu. Kalau kita kayak yang penting tubuh kita nyaman. Yang di luar udahlah bodo amat. Iya gitu kan ya? Iya benar. Kenapa bisa begitu gitu loh? Apakah kalian kayak kalau Ai juga karena Ai hobi sepatu sih. Kayak Ai bagi Ai sepatu ini barang yang menurut Ai kayak Ai buat koleksi gitu loh. Kadang suka buat koleksi. Jadi kayak Ai akan jaga ini You rawat banget Iya, lah ya. Ai rawat banget. Kayak ini tebak ini sepatu udah berapa lama? 5 3. tahun. Enggak, baru setahun. Baru tahun lalu. Baru tahun lalu. Ini baru. Ini terkadang kan orang apalagi ini udah sering pakai gym loh. Kalau sepatu yang udah sering pakai gym, kalian bisa tahu sepatunya akan jadi seperti apa. Sobek. Ini Ai sering pakai gym, tiap kali Ai gym pasti Ai pakai ini. Dibersihin. Tapi kadang Ai ada punya satu sepatu lagi yang memang udah Ai sediakan sepatu buat kalau Ai main leg day. Jadi kalau main leg day Ai nggak bakal pakai sepatu ini karena main leg day itu butuh sepatu yang flat dan pasti akan lebih banyak gesekan. Ai memperhatikan itu. Kayak kalau yang nge-gym ya nggak bakal bedain sepatu. Ai lebih ke situ. Kayak buat barang-barang Ai akan lebih menjaga gitulah. Kalau kalian
Gimana? Ayo jadi bingung. Kayaknya nggak pernah kalau ke rumah, maksudnya kalau habis pakai sepatu atau apa kayak nggak pernah ngebersihin gitu loh, kecuali itu udah bener-bener kotor banget. Ya nggak sih? Iya. Ya kan, itu aja kadang kalau udah kotor banget kita males bersihinnya. Ini juga enggak sih, kecuali kayak sepatu putih terus habis hujan gitu, itu baru Ai bersihin. Oh enggak. Itu aja kadang enggak. Ai tiap kali pakai pasti langsung Ai lap. Mungkin manusia biasa sama dengan males kali. Males. Mager. Mager ya kayaknya. Ketahuan. Bukan kita yang menyebut ya, Cel ya? Bukan kita yang ngomong ya? Tapi ya kenapa, maksudnya kalau misalnya kita lihat orang perfeksionis kan kayak kita bingung sendiri gitu ya. Kenapa? Mungkin kok kayak gitu? Ini sih, gitu. perfeksionis kalau dia lihat sesuatu barang yang mungkin kotor atau apa, dia risih akan hal itu. Jadi mereka mau barang tersebut, apa yang mereka inginkan di barang tersebut biar tenang. Mungkin Jadi gitu. mungkin kalian kalau misalnya ke kamar orang yang tidak perfeksionis, kalian bakal greget sendiri gak? Kayak harusnya kayaknya nggak kayak gitu. Kok kotor banget? Atau apa? Bisa kayak gitu nggak? Kalau Bisa. Bisa tapi nggak mungkin diungkapkan Gak mungkin lah. kan gak enak. Kan gak enak kan? Iya benar-benar sih. Gak enak. Apalagi kalau misalnya kita udah bisa masuk ke kamar seseorang, berarti hubungan kita bukan sekedar teman biasa. Betul? Betul-betul. Jadi kan ketika kita masuk, ya udahlah ya, bukan kamar gue ini. Handuk basah di kasur gitu. Saya juga greget kalau gitu. Bukan perfeksionis toh. Kalau Ai tiap kali habis mandi, Ai pasti langsung gantung, nggak Ai taruh di mana-mana. Pasti gantung kalau habis mandi. Betul sih. Nah, di sini nih Ai mau bahas si perfeksionis itu ada dua nih. Tuh, ada perfeksionis adaptif sama adaptif. Kalau perfeksionis adaptif itu memiliki standar tinggi untuk diri sendiri maupun orang lain. Mereka cenderung sangat teliti dan gigih dalam menghadapi kesulitan. Tapi kalau yang maladaptif itu mungkin lebih ke negatifnya kali ya, yaitu yang terlalu sibuk memikirkan kesalahan yang udah dilakukan sebelumnya. Takut untuk memulai kesalahan yang baru gitu. Sama terlalu memikirkan harapan tinggi, ekspektasi orang lain gitu lah ya. Nah kalau kalian nih, dua orang ini yang perfeksionis, kalian tuh masuknya kemana? Ke adaptif kah atau maladaptif? coba dulu nih. Mungkin Cari dulu. Nah boleh. Saya tidak tahu sebenarnya. Tergantung case juga lagi. Iya. Mungkin apa ya? Kalau Ai itu tipe yang perfeksionis, baik lagi kan kalau tadi adaptif katanya buat diri sendiri sama orang lain. Kalau misalnya Ai sesimpel kerja kelompok sama standar Ai waktu Ai sendiri kerja sendiri sama standar Ai waktu kerja kelompok itu beda. Jadi kayak waktu sendiri tuh lebih tinggi pasti dong. Tapi kalau misalnya kayak sama orang lain, ya belajar buat nggak meninggikan standar itu, kayak nggak ngeput ekspektasi yang tinggi itu ke orang lain, biar kayak kerja kelompok juga bukan jadi pesuruh gitu loh, bukan jadi yang kayak dominan yang kayak lo harus gini, lo harus memenuhi standar gue. Kayak juga nggak mau kayak gitu kan, kayak nggak ada yang mau temenan sama saya. Jadi kayak kalau ke orang lain mungkin nggak perfeksionis sih Ai. Tapi kalau misalnya ke diri sendiri perfeksionis, kayak terutama dalam hal kayak ya mungkin kuliah gitu. Kalau saat ini kan Ai lagi kuliah. Kalau sesimpel misalnya ulangan tes paper gitu. Ai udah kelar, masih ada waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit itu Ai bisa ngecek ulang jawaban Ai 5 kali mungkin. Kayak sekali doang sih. Sekalipun itu bagus ya. Udah ini. Tapi masih ngecek juga sih kalau itu. Masih ngecek. Karena kayak pertama mungkin Ai nggak tahu Ai harus ngapain, bosan. Terus kedua yang akan untung gitu. Kalau misalnya Ai ngecek terus tiba-tiba ada yang salah. Oh, jadi salah ketahuan jawab, lah ya. ketahuan. Nah, itu Ai pasti abis itu langsung cek lagi, cek ulang. Jadi kayak trust issue issue sama diri sendiri. Trust issue ya. Iya. Terus kayak mungkin karena perfeksionis kayak juga lumayan keras gitu sama diri sendiri. Tapi kayak Ai ngerasanya lebih ke arah disiplin. Mungkin contohnya kayak Ai misalnya deadline gitu, tanggal 12 gitu misalnya. Terus Ai itu lebih pengen ngumpulnya itu sebelum tanggal 12. Kalau bisa bukan tanggal 11. Jadi kayak sebelum tanggal 11. Jadi Ai majuin deadline gitu sehari. Kayak itu salah satu standar Ai gitu kan, yang kayak lebih di atas yang lain lah gitu. Terus kayak kalau misalnya Ai udah, misalnya deadline-nya kan tanggal 12. Terus Ai udah bikin jadwal gitu. Tanggal segini Ai mau bikin ini, kan kayak misalnya tugas ada 3 gitu. Ai mau bikin tugas apa di tanggal 7, tugas ini di tanggal ini. Terus kayak Ai mikirnya kalau misalnya itu semua terpenuhi, bisa lancar. Apalagi itu kan Ai kerjanya sendiri kan, bukan sama orang lain. Tapi ketika Ai misalnya tanggal 7 nih, terus seharian tuh Ai harusnya mengerjakan
tugas itu dan seharian itu harusnya bisa kelar. Karena kayak pasti bisa nimbang lah nih tugas bisa dikerjain sehari gitu kan. Terus kayak Ai malah Ai kerjain sih, tapi kayak sambil leha-leha. Terus jadinya kayak 12 malam nih tanggal 7, tapi berarti 11.59 ya. Tanggal 7. Perfeksionis sekali. Sampai dikoreksi. Tanggal 7 kayak belum kelar. Ya udah kayak karena Ai udah susun jadwal di hari tanggal 7 harusnya udah kelar, walaupun Ai udah ngantuk. Tapi ya udah kayak Ai udah lu kayak salah lu sendiri, lu ngapain seharian ini gitu loh. Jadi kayak Ai begadang. Oh iya. Sampai itu kelar. Kalau misalnya kayak itu kelar jam 5 pun ya udah salah lu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya udah tetapin tanggal deadline you sendiri, kalau misalnya itu belum kelar, you harus kelarin hari itu juga. Gitu. Kayak Ai anggapnya itu konsekuensi buat diri Ai sendiri. Kayak biar kedepannya nggak kayak gitu lagi. Maksudnya nggak membuang waktu di seharian itu lagi. Relate enggak? Nah, kita harus contoh di sini. Teman-teman kita harus contoh dia. Itu bagus ya. Iya bagus, makanya nanya relate enggak? Kalau sih enggak. Sih enggak relate. Gak relate ya? Berarti itu mungkin masuknya ke adaptif kali ya. Belum sampai yang separah maladaptif kali. Ya. Tapi pernah gak ke maladaptif? Berarti kalau maladaptif kayak sampai stres gitu kah? Ya mungkin bisa menjadi pengaruh buruk gitu buat diri you dengan perfeksionisnya you gitu. Mungkin ya itu sih, kayak kalau misalnya tugasnya belum kelar, ya stres dulu sih. Kayak gue ngapain aja, belakang pun sih kayak selama ini gue gak tau ngapain aja, seharian ini gue ngapain aja gitu kan. Kayak kenapa bisa gak kelar, stres dulu habis itu baru langsung ngebut. Tapi kayak nggak berkepanjangan lah ya. Ya kayak gue stres itu gue membuang-buang waktu loh gitu. Jadi ya udah. Oke, berarti cewek lebih ke adaptif nih ya. Nah, kalau Ko Robi? Kalau Ko Robi pernah di adaptif sama pernah di maladaptif. Jadi waktu posisi di maladaptifnya itu waktu itu ketika Ko Robi nggak bisa memenuhi ekspektasi orang, waktu itu sempat, ini baru terjadi baru-baru ini sih, sekitar tahun lalu. Jadi kayak Ko Robi bener-bener memikirkan itu siang dan malam, bukannya merenungkan firman siang dan malam, ini memikirkan itu siang dan malam kan. Jadi kayak ngerasa stres, ngerasa bersalah. Kenapa ya seperti ini? Apa yang salah? Apa yang harus gue lakukan? Terus benar-benar kayak jadi apa ya, penurunan kualitas sih kalau menurut Ko Robi. Pasti sih. Kayak Ko Robi berasa kok semua pekerjaan gue kayak nggak jadi maksimal ya. Apa yang harus gue lakukan ya? Kemarin itu sempat Ko Robi berpikir seperti itu. Di titik sampai sahabat Ko Robi juga pun bilang, Cok, kok semakin sekarang lu jadi overthinking sih? Perasaan dulu gue yang overthinking, kok jadi lu yang overthinking? Ketara gitu ya? Iya, dia sampai bilang kayak gitu. Sampai karena ketika Ko Robi dapat hal itu tuh, Ko Robi nggak paham. Ko Robi pas tadi Melvi tunjukin ini, baru Ko Robi terpikirkan, oh iya, berarti Ai pernah di posisi ini nih, di posisi maladaptif. Jadi kayak ngerasa nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, Ai jadi menyalahkan diri Ai sendiri. Jadi kecewa sama diri sendiri. Kecewa diri dengan gitu Ai ya? sendiri. Kenapa kok bisa seperti ini, apa ini? Wah, hari itu berlanjut sampai sekitar 1 bulanan ya, 1 bulan 2 bulan kalau nggak salah. Capek banget dong selama sebulan itu. Iya, dan percayalah itu kondisi Ko Robi drop up down gitu loh. Jadi kayak ketika udah sehat, tiba-tiba ntar drop lagi, sehat, drop lagi, kayaknya gak bagus deh kayak gini. Akhirnya ngaruh juga ke kesehatan gitu. Ngaruh banget. Karena segala sesuatu di dalam tubuh kita itu semua berakar dari pikiran. Ketika pemikiran kita nggak sehat, tubuh kita pun nggak akan sehat. Mental health kita tuh harus sehat. Karena ketika kita mau cari tubuh yang sehat, padahal Ko Robi nge-gym loh. Tapi tetap masih bisa drop gitu loh. Jadi kayak di satu titik Ko Robi mulai berpikir, apa yang salah ya? Kenapa kok seperti ini? Padahal dulu Ko Robi adalah orang yang perfeksionis, yang nggak pernah mau peduli dengan apa omongan orang. Yang penting ketika nggak sesuai sama gue, akan langsung, ini nggak segini nih, ini nggak begini, gini. Kayak contoh tadi beli ayam lah. Kayak kesel banget kan, kayak udah harusnya ada 3 ayam paha atas disiapin dong. Kayak Ai udah ngomong. Tapi ketika Ai masih nunggu yang ayam yang lain, tiba-tiba kalau Ai lihat itu ayamnya tinggal 1. Ayamnya kemana? Ai kesel banget. Terus dia bilang, ya habis nggak pesen. Dia soalnya dari tadi Ko Robi ngomong mau pesen tuh dia bilang nggak ada. Akhirnya Ko Robi saking keselnya, ya udah pesen aja, bikin aja paha atas sama nasi 6. Mau ada nggak ada, berapa lama? Tungguin gue gitu. Saya tungguin gue, sampai kayak kesel, kayak lebih ke situ gitu loh, kayak
tipe yang seperti itu sebenarnya dulu. Korobi perfeksionisnya nggak pernah peduli dengan omongan orang lain, tapi di satu titik waktu itu mungkin karena omongan orang terdekat juga sih, jadi merasa down. Tapi puji Tuhan saat ini udah pulih. Saat ini udah menjadi perfeksionis yang sebelumnya. Tapi nggak yang separah dulu, nggak. Tapi tetap bicara soal kerjaan, bicara soal ini itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berarti Korobi pernah ada di fase maladaptif gitu ya? Iya, pernah banget. Udah nggak di fase itu berarti. Dan ngerasa itu benar-benar penurunan kualitas kerja Korobi itu dahsyat sih. Parah banget ya. Parah sih. Mungkin sekarang Ai mau nanya sih, kayak dari sisi orang yang manusia yang tidak perfeksionis. Kayak manusia biasa gitu ya. Kita bukan manusia biasa kan? Iya, kita manusia biasa. Dari manusia yang tidak perfeksionis, kayak emang perfeksionis di pemikiran kalian tuh yang kayak gimana sih? Kayak apakah memang sesuai seperti apa yang Ai dan Korobi gitu? Atau apakah kalian memandang kita sebagai orang yang aneh? Iya, atau kayak... Atau ya gimana tanggapan kalian melihat kita gitu sebagai orang yang perfeksionis? Kelly dulu. Kelly dulu. Parah. Pembulian. Lagi berpikir. Oke. Tanggapan Ai ya kepada orang perfeksionis. Kadang bingung. Terkadang bingung. Pegangan biar nggak jatuh. Oke. Pegangan. takut apa lagi? Dia takut dong. Aura intimidasi lagi. Aura intimidasi. Ya, terkadang Ai bingung sama orang perfeksionis karena hal detail-detailnya itu kayak kepikiran gitu ke dalam pikiran mereka. Kayak gue kalau kerjain itu kayaknya nggak kepikiran dah. Iya benar-benar. Iya. Terkadang Ai juga harus belajar sama orang perfeksionis. Betul sih. Karena bukan hidup tertata sih. Maksudnya kayak kalau kita ngelakuin suatu deadline nih, kita harus kayak planning gimana biar deadline itu selesai. Nah, orang perfeksionis itu kayak perfect banget buat ngebikin planning tersebut. Kayak tiap hari, misalnya mungkin Korobi kayak kalau tiap hari gimana tuh bikin planning buat bikin misalnya kerjaan deadline atau apa? Lebih ke kerjaan sih kalau Koko sih. Kerjaan, jadi kayak kalau pagi pokoknya intinya datang Korobi pas datang tuh langsung puter komba brankas, terus habis itu Korobi taruh tas, Korobi siap-siap, terus habis itu kita morning briefing, setelah morning briefing ambil uang, keluarin uang, kasih uang ke teller, baru setelah itu Koko bisa makan, gitu. Kalau itu belum semua selesai, Korobi nggak bisa makan. Bahkan ada satu titik ketika udah selesai semua, terus ada kerjaan lain ya Korobi mementingkan kerjaan dulu, jadi kayak sampai siang baru kayak, oh ya udah nanti siang aja sekalian langsung makan siang gitu. Nah itu kan tertata banget tuh ya. Saya tuh biasa kayak tiap hari kayak udah bodo amat tidur, besok kayak ngapain ya gue? Iya. Ngapain ya gue ya? Lagi liburan juga kalau udah dikasih tugas-tugas tuh kayak nggak langsung catat, kayak ingat-ingat dulu aja kayak guys ada tugas apa nih? Iya. Baru deh dari sini kayak ada tugas ini ya udah kerjain deh dulu. Bener. Nah pas kerjain juga tuh kayak nggak tentuin mau berapa jam kah atau mau sampai berapa kah, kayak ya udahlah udah capek udah makan dulu lah lanjutin nanti. Iya kayak gitulah kalau Ai. Kalau Ai tanggapan kepada orang perfeksionis itu ya, dia tuh bukan orang yang membuang-buang waktu gitu loh. Kayak dalam sehari 24 jam dia tuh bisa ngelakuin semua pekerjaan dia dengan mantep gitu. Maksudnya kan kalau langsung ya mantep gitu. Kalau kita kayak ada kerjaan ini udah nanti dulu gitu kan. Kita kayak bisa baca artikel dulu atau apa, bisa baca buku dulu bentar. Kalau misalnya orang perfeksionis itu, kalau Ai ini punya nih teman perfeksionis di kantor Ai, atasan Ai sendiri. Dia tuh kayak kerja dulu baru makan gitu. Kalau Ai tuh kayak ya udah itu kan bisa nanti, maksudnya kayak itu bukan yang kerjaan yang diburu-buruin juga gitu. Ya udah gue makan dulu aja baru gue kerja gitu. Sedangkan kalau misalnya yang Ai lihat kepada orang perfeksionis itu, dia tuh kayak gue mau makan, gue mau kerja dulu, gue mau selesaiin dulu semuanya, nanti pas biar makan gue tenang betul. gitu. Yes. Betul. Biar betul tenang. banget. Terus betul. Kadang juga ditegur kayak udah ini belum, kan bisa nanti gitu. Terus kalau enggak lupa gitu. Oh itu atasannya bisa kesal sendiri. Itu bisa kesal sendiri serius. Itu bisa kesal sendiri. Langsung dikasih tips. Iya, maksudnya kadang lupa gitu loh. Kalau menurut Ai itu perfeksionis bukan orang yang pikun. Iya enggak? Kalau Ai pikun. Tapi terkadang Ai juga pikun juga sih. Oh, iya? Ada titik pikun, dan satu sahabat Ai memang selalu dia mengingatkan pentingnya sahabat. Kalau Ai semua selalu Ai catat sih.
Oh iya. Kayak ada di HP kayak ada tempat buat nyatet gitu. Kayak hari ini dikasih apa langsung Ai catat. Terus jadi kalau misalnya kayak Ai ngerasa kosong atau apa, Ai langsung lihat kayak apa yang belum dikerjain gitu. Ini perfectionist next level. Next level ya. Next level. Soalnya terkadang kita kalau disuruh sesuatu nih ya, kalau Ai pribadi, oh iya. Terus kayak mengandalkan otak aja gitu, nggak nulis di notes atau apa, kecuali yang mungkin benar-benar kayak penting banget gitu, baru tulis, bukan yang kayak Cale kan yang segala sesuatu yang diituin ya, berarti atau gimana? Enggak juga sih, kayak lebih kayak misalnya tugas atau kayak misalnya ya misalnya kayak syuting gitu. Kayak kalau sebelumnya sekarang udah enggak sih, kayak sebelumnya tuh Ai kayak pengen buat latihan dulu kalau misalnya syuting, kayak latihan ngomong atau apa, itu kayak Ai catat. Karena kayak sebenarnya nggak perlu dicatat juga, karena itu kayak fleksibel aja waktu kosong kan. Tapi kayak Ai tetap tentuin kapan, tapi terlaksana atau enggaknya karena itu fleksibel, iya kalau misalnya bisa lebih cepat dari jadwal ya bagus. Jadi kayak di jadwal itu paling mentok gitu loh. Ya kayak deadline sendiri, bisa dibilang. Deadline sendiri. Oke. Nah, terus Oke, kan Ai mau nanya nih. Kan tadi kita udah kita kasih tahu persepsi kita kepada orang perfeksionis. Nah, Ai mau nanya, kalau orang perfeksionis kan udah ngebikin apa sih kayak timeline-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah set belajar 2 jam. Nah, kalau kita kan kayak kalau kita belajar sampai capek udah selesai. Nah, tapi kan kalian kayak 2 jam itu harus selesaiin sampai 2 jam. Sedangkan kalau misalnya udah belajar 1 jam aja kayak kita udah capek kan otak kita. Nah, kalian itu lebih mudah stres gak? Karena kayak harus ngikutin waktu kalian. Stres karena ngikutin waktunya atau kayak waktunya nggak tercapai? Stres yang mananya? Mungkin bisa bahas dua-duanya. Cale dulu mungkin. Iya, boleh. Kalau stres sekarang ngikutin kayak misalnya harus 2 jam. Terus kayak setiap hari misalnya harus belajar 2 jam, terus harus ngikutin. Kalau misalnya terpatuhi dan emang terrealisasikan gitu, belajar 2 jam minimal gitu, nggak stres sih. Enggak, enjoy. Iya, enjoy. Karena kayak iya. Walaupun kayak belajar matematika gitu, kayak yang susah banget. Lebih ke ya itu sih, balik ke kalau menurut Ai itu lebih ke disiplin diri aja sebenarnya. Mau enjoy nggak enjoy, lu udah set kayak gini-gini, kayak ini demi kebaikan lu apa-apa, jadi kayak harus ditaatin, udah. Jadi kalau udah mumet gitu, kayak tetap dilanjutin aja. Kalau nggak ada breaknya dulu gitu. Kalau misalnya emang bener-bener semumet itu banget, ya mungkin kayak break bentar, tapi kayak nggak melebihi, ya mesti kayak break bentar sampai Ai tahu kalau misalnya Ai lanjut break, Ai bakal malas lagi dan gak niat lagi dan susah ngumpulin niat. Jadi Ai abis break sebentar itu langsung kerjain lagi. Kita juga tahu sebenarnya. Tahu. Kita juga tahu. Tapi nggak dilakuin. Kita juga tahu. Soalnya kita kayaknya nggak set waktunya ya. Iya, mungkin karena itu sih. Kita kebablasan. Bahkan kalau Ai kalau bicara soal belajar, kalau misalnya itu adalah sebuah pelajaran yang sukai, tapi tetap kalau misalnya Ai belum sampai bisa mau itu disukai atau enggak, karena kalau Ai belum sampai bisa, Ai kan bahkan bisa lebih dari 2 jam. Malah dilebihin. Jadi kayak 2 jam tuh minimal gitu. Minimal. Iya. Target supaya Ai bisa memahami. Karena konsep Ai ketika mempelajari segala sesuatu adalah yang penting Ai memahami. Kalau Ai nggak bisa memahami, gimana caranya nanti Ai mengerjakan itu gitu loh. Oke. Konsepnya adalah memahami. Kalau misalnya nih, Yu kan punya waktu belajar 2 jam. Tapi di 1 jam pertama, Yu udah bisa banget nih. Yu bakal lanjutin belajar sampai jam yang kedua atau enggak? Oh iya? Iya. Kalau Ai sih bakal berhenti loh. Kalau Ai sih bakal, gue udah ngerti, gue nonton. Ya, gitu? Iya. Ya, jadi kayak kalau kita nih manusia biasa nggak terpatok waktu, ya kan? Fleksibel ya. Fleksibel banget, bener. Secukupnya aja. Lanjut secukupnya aja. Yang jadi berlebihan kalau baik berlebihan kan kayak takutnya lupa gitu kan. Tapi itu nggak berlebihan sih. Tapi kan udah ngerti, buat apa belajar lagi? Iya, kalau udah ngerti. Buat share aja gitu. Trust issue bahwa diri sendiri, baik lagi ya. Atau enggak ya mempelajari hal yang maksudnya yang lain lagi. Gitu. Iya, yang bisa dicicil. Gitu, yang bisa dicicil. Ngapain? Betul. Ngapain? Deadline-nya masih panjang, ngapain? Ngapain? Waktu 24 jam. Tapi ngomongin deadline ya, kayak Ai tuh sebenarnya walaupun Ai perfeksionis, terus ada jadwal-jadwal gitu, kayak Ai kadang sering sih mungkin malah nunda. Iya. Kayak nunda, tapi bukan nunda dalam hal oke, gue nunda ntar aja kayak misalnya 5 hari lagi. Terus setelah 2 hari lewat udah kayak misalnya Ai menunda 2 hari. Tapi di 2 hari itu Ai nggak benar-benar menunda yang kayak dilepas sama sekali. Tapi Ai kayak dalam 2 hari itu Ai mikirin kayak entar di tugas ini
gue mau kayak apa ya, kerangkanya gitu loh. Kayak mikirin kerangkanya di otak. Kayak ini tuh kayak gimana. Baru hari ketiga bener-bener kerjain yang langsung gitu loh. Oh. Jadi kayak menunda, bisa dibilang menunda. Itu nggak menunda sih. Itu berpikir tentang tugasnya. Tapi kayak itu kan gak memakan waktu yang banyak gitu loh. Paling lama banget, itu paling 1 jam. Kayak itu lama? Iya, paling lama banget kan. Saya masih manusia biasa juga, tenang. Oh itu kayaknya kalau nunda nggak mikirin kerangka ya. Kita mikirin nonton aja sih. Maksudnya bener-bener buat yang kayak me time gitu ya. Tapi kalau buat kalian nih, buat orang-orang yang non-perfeksionis, pernah punya ekspektasi nggak sih ketika dalam mengerjakan sesuatunya gitu loh? Apa yang kalian inginkan, tapi terus ketika di dalam proses pengerjaannya itu nggak sesuai dengan kalian, gimana perasaan kalian gitu loh? Kayaknya tergantung sih. Kalau maksudnya hasilnya itu tergantung sama yang kita kerjain gitu. Kalau misalnya Ai ngerasa pas lagi ngerjain nggak ngeluarin semua Ai gitu. Kalau misalnya hasilnya nggak sesuai dengan yang Ai mau, ya udah salah lu sendiri. Maksudnya pas di proses itu lu biasa aja gitu, nggak ngerain nggak ada nyeselnya kah apakah? Ya kesel sih ada, tapi maksudnya nggak sampai yang kayak dibawa gitu loh. Kayak ya udah lewat aja gitu. Paling kesel 10 menit. Terus kalau misalnya, oh ya Kelly dulu jawab dulu. Kelly jawab dulu gimana? Oh. Ada nggak? Kalau misalnya Ai udah set target nih, tapi Ai nggak mencapai target tersebut, ya udah. Enggak, tapi Ai berusaha dulu. Ya udah. Pasti Ai kayak, Iya, ada suatu target nih, misalnya belajar sesuatu, sampai bisa. Nah, udah deadline-nya udah mentok nih. Ai biasa begitu lagi. Pas banget ya berarti ya. Contoh nyata. Contoh nyata ya. Udah pas selalu deadline besok, udah target belajar. Ya udahlah ya. Udah sebisa saya ini belajar, udah ngantuk juga. Jadi ya udah besok belajar dikit lagi lah. Besok belajar dikit lagi. Ya udah gitu. Saya sebisanya saja. Kita nggak bisa menahan ngantuk. Nggak bisa menahan ngantuk. Iya. Ada satu pertanyaan penasaran lagi untuk orang-orang yang kayak yang kayak kalian lah. Yang tidak perfeksionis. Iya. Kita yang tidak perfeksionis. Ai tipe orang yang kalau misalnya ketemu sebuah hal yang menurut Ai ini susah, perlu Ai pelajarin benar-benar kayak maksudnya kayak sebuah masalah nih perlu Ai solving. Tapi ketika di tengah jalan tuh kayak terlihat mustahil, tapi akan Ai tetap terus berusaha cari solving problemnya seperti apa sampai akhirnya bisa terpecahkan. Kalau menurut kalian, kalau misalnya kalian ketemu permasalahan yang seperti itu yang terlihat hampir mustahil, apa yang respon kalian tuh seperti apa, gimana? Kelly dulu. Permasalahan yang mustahil misalnya. Iya. Respon orang normal. Respon orang normal. Yang kayak ketika kalian melihat itu kayaknya, ini mah mustahil dikelarin gitu. Ngapain nyoba gitu. Ini nyambung ke itu sih, Ai karena logik. Ai bakal ya set prioritas sih. Kalau misalnya emang itu impossible dilakukan, ya Ai berusaha mungkin untuk menghindari. Tapi kalau misalnya emang harus di face, harus diselesaikan, itu Ai harus set prioritas sih. Balik lagi Ai juga bisa perfeksionis kan. Tapi Ai set prioritasnya kayak masih tetap fleksibel. Kayak misalnya harus kerjain ini dulu. Terus kayak kayaknya ini juga nggak mungkin juga deh. Ganti deh ke prioritas yang lainnya. Oh iya, siap. Gitu. Bener mungkin sih. Aja sih gitu sih. Tergantung yang mustahilnya itu penting atau enggak. Kalau misalnya menurut Ai nggak penting, ngapain juga gitu buang-buang waktunya kan. Maksudnya kalau misalnya itu nggak berpengaruh apa-apa dalam hidup Ai gitu, atau mungkin itu bukan sesuatu yang disuruh atau apapun itu, dan itu mustahil gitu, impossible untuk dilakukan, Ai bakal menghindari sih, benar kata Kelly. Jadi kayak ya udah yang lain aja gitu. Nah, di sini mau nanya nih buat kalian orang-orang perfeksionis. Misalnya kayak kalian melakukan sesuatu, misalnya kalian udah siapin lah ya. Contohnya kayak contoh kecilnya kayak perjalanan gitu, kayak itinerary kalian udah siapin dan kalian udah siapin matang-matang nih, tapi nanti pas di hari H itu tuh nggak sesuai gitu sama ekspektasi kalian. Kalian tuh bakal gimana? Kalau kita nih orang-orang biasa kayak fleksibel ya, kalau misalnya udah disusun tapi nggak sesuai dengan yang kita mau, ya udah gitu, kita bakal ngikut mayoritas aja gitu. Ya nggak, bener nggak? Nah, kalau perfeksionis gimana? Mungkin deh Korobi dulu. Ya, Korobi dulu. Langsung ya. Kalau Ai pribadi, kalau misalnya itu perjalanan Ai sendiri, ketika Ai udah set untuk Ai sendiri ya, kalau misalnya sampai nggak sesuai jadwal, Ai akan kecewa dan Ai akan kayak
harusnya tadi di sini nggak boleh lama-lama nih, bisa ke sana. Oh iya. Iya, jadi kayak sebenarnya udah ada pos-posnya kan. Jam segini enaknya posisinya di sini, di sini, sini. Tapi kalau misalnya bicara soal grup, mau marah juga mau gimana ya? Tapi ada perasaan bete dikit gitu. Sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Mengerti satu sama lain. Mengerti aja. Sebenarnya kesel sih kesel. Kayak gue udah capek-capek bikin susun jadwal, tapi ya tetap jangan sampai ketika kita pergi bareng-bareng, ketika udah disusun jadwalnya nggak memenuhi ekspektasi, kokonya bete, yang lain juga melihat vibes bete-nya itu jadi nggak enak ya, nggak damai sejahtera perginya. Betul. Lebih enak ya udahlah, mulai lebih belajar sih. Kalau dulu mungkin ketika waktu grupnya masih kecil waktu itu, ketika pergi akan berusaha supaya sesuai dengan jadwal. Harus persis gitu ya. Iya, kan harus berusaha. Ayo buruan abis ini kita kesini. Ayo ini abis ini kita kesini. Ini kesini gitu loh. Tapi pas kemarin kita udah coba grup besar kita pergi. Ketika banyak orang dan percayalah kita nggak akan bisa mengatur terlalu banyak orang gitu loh, sebanyak itu. Jadi kayak daripada damai sejahtera hilang, ya udahlah. Sejahtera hilang. Mendingan ya kalau menurut kalian enjoy ya udah jalani aja gitu. Bener kan, berarti perfeksionis itu nggak suka buang-buang waktu ya nggak sih? Maksudnya kalau misalnya udah tentuin dari jam segini sampai jam segini maunya apa ya harus dilakuin gitu biar waktunya nggak kebuang gitu ya. Kalau kita suka leha-leha gak sih? Bukti kan dari kemarin pagi jam 6 aja udah bangun. Tapi saya anak rumahan ya. Oh iya dia anak rumahan. Beda cerita. Ya, maksudnya kalau nggak perjalanan yang lain gitu. Kalau yang nggak sesuai ekspektasi you bakal gimana? Kalau misalnya perjalanan, iya fleksibel. Oh fleksibel kalau perjalanan? Iya, kayak balik lagi sih, itu perjalanan yang bikin siapa, terus buat siapa, kayak buat Ai doang atau buat semuanya gitu. Kalau you yang bikin dan buat you dong? Kalau buat Ai, kayak me time ya, Ai nggak pernah sih. Me time-nya di rumah weh. Oh iya. Iya, me time saya di rumah sih. Kayak kalau misalnya yang buat Ai, ya pasti adalah gitu pengen kayak rasanya pengen dihargai gitu kan effortnya udah nyari mau jalan ke sini. Jadi kayak sebisa mungkin bakal ngikutin tapi kayak tetap fleksibel sih. Kayak Ai kalau misalnya jam segini harus begini tapi ternyata Ai ngerasa saat itu di titik itu kayak Ai capek udah PB sama tempatnya kayak oh ya udah berarti yang ini mungkin di skip nggak apa-apa gitu. Oh jadi ada fleksibelnya juga lah ya si perfection. Karena mager. Agar anak rumah. Iya. Dia lebih pentingin. Udah duduk aja lah nggak perlu jalan. Soalnya kalau misalnya bisa pergi ke sebanyak tempat ya? Sebanyak mungkin akan coba. Kalau Ai sendiri pribadi, kalau Ai udah bikin list, kayak nanti kemungkinan Ai akan ada backpackeran. Nah itu Ai udah disiapin listnya. Oh udah disiap. Gitu. Mungkin karena Korobi kuat, saya tidak kuat. Berarti tergantung orang lah ya kalau perjalanan itu ya. Jompo. Saya sadar juga. Saya sadar. Tapi kalau kayak buat kayak keseharian atau kayak buat tugas itu harus sih, maksudnya kayak harus diikutin. Kalau enggak yang kayak tadi konsekuensi itu yang Ai ceritain. Dia akan membuat konsekuensi buat diri you sendiri gitu ya. Kayak ya seenggaknya itu konsekuensi masih dari diri Ai untuk diri Ai. Jadi kayak Ai enggak kedepannya nggak kayak gitu lagi supaya nggak nerima konsekuensi yang sebenarnya gitu loh. Kayak misalnya nilainya kumpul telat malah nilainya 0 kayak gitu-gitu. Kan kayak ya untuk menghindari hal kayak gitu lah, disiplin diri. Terus kalau misalnya nggak sesuai ya bete-bete stres sih. Bete-bete stres ya, bukan bete-bete dikit ya. Bete-bete stres. Nah, tuh dimention sama Cele. Nah, kalau perfeksionis kan orangnya kalau udah tertata nih. Nah, kalau misalnya kita kan tahu nih dunia ini tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Setuju kayak. Pasti ada faktor-faktor luar yang buat planning kita mungkin bakal hancur atau bakal nggak sesuai dengan yang dipikirkan. Nah kalau kita nih, kalau gitu kan kayak bodo amat kayak kita fleksibel. Sedangkan kalau perfeksionis kalau nggak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka mungkin akan stres. Jadi bener gak sih kayak Ayo mikir kalau orang perfeksionis itu akan lebih mudah untuk stres dibandingkan kita. Iya. Gitu. Kalian menurut stres kalian gimana? Kita kayak kalau nggak sesuai. Pokoknya kalian stres gak? Kalau kita nggak sesuai dengan planning kita kayak ya udah nanti deh abis ini kelarin dulu masalahnya baru lanjut bener. lagi. Jadi kita nggak bakal kebawa dalam pikiran terus gitu loh. Iya. Lebih ke bukan stres sih, lebih ke kesel, kecewa gitu. Kayak kesel, lebih banyak keselnya sih.
Kalau stres sih enggak sih kalau I sih. Tapi nggak sampai stres berarti ya, cuman kayak. Yang pas maladaptif kemarin itu sempat sampai di fase stres. Jadi tergantung situasi dan kondisi saat itu berarti. Ketika sekarang kan I udah diadaptif kan, jadi kayak di titik ini tuh cuman ya udah titik kesel, ya udahlah. Balik lagi, ekspektasi manusia jangan terlalu tinggi. Manusia itu kan mengecewakan. Betul. Betul. Seperti itu. Nah, kalau menurut Cele? Kalau sebenarnya kalau misalnya I nyusun jadwal atau apa gitu, ada I kasih spare buat bisa difleksibelin gitu loh. Makanya kayak yang tadi contohnya itu I biasa bikin jadwal itu untuk kayak deadline terakhir. Jadi kayak sebelum deadline terakhir sebenarnya I nggak ngerjain juga nggak apa-apa, tapi di hari deadline itu berarti harus kerjain mati-matian gitu kan. Tapi kayak mungkin kalau dari faktor luar ya, yang kayak unexpected, kayak misalnya ada faktor luar yang urgent, terus kayak tugas I gitu masih bisa di-fleksibelin walaupun untuk besok, tapi kalau misalnya kerjaan besok harus lebih lebih produktif banget gitu seharian. Kayak tapi walaupun ini I tetap lebih mengutamakan yang urgent itu sih. Kayak misalnya ada teman I yang kayak butuh I gitu. Kayak menurut I ini urgent gitu kan. Tapi kayak di satu sisi I lagi ngerjain UAS. Tapi kayak masih ada sisa waktu besok, tapi jadi mepet banget. Tapi teman I butuh I banget. Kayak itu kan bingung kan. Iya, bener-bener. Tapi kalau di situ I lebih tetap ke teman I, seenggaknya kayak sehari dulu ke teman I, dan besok kan I masih bisa gitu ngerjain. Jadi kayak kerjain besok. Tapi kayak kemarin juga ada kejadian kayak I lagi UAS, teman I butuh I tuh kayak nggak cuma sehari doang gitu loh. Tapi ya I awal pas pertama kali diminta, I tetap utamain dia. Tapi abis itu I juga jelasin, I kasih tahu I lagi UAS gini. Mungkin kayak setelah UAS, kalau misalnya mau masih butuh I lagi, yaudah silakan. Atau kayak misalnya kalau bisa nggak ketemu, yaudah lewat chat aja atau apa. Kayak kalau misalnya memang itu faktor luar yang urgent dan emang tugasnya ini atau apapun itu jadwal yang disusun masih bisa difleksibelin, I nggak masalah sih. Cuman kalau misalnya emang karena diri I sendiri sih. Kalau karena I sendiri yang nggak disiplin, itu kan lebih ke nyesel ya. Kayak kesel sama diri sendiri, nyesel. Jadi lebih stres itu daripada karena faktor luar. Jadi faktor internal yang mempengaruhi kestresannya lah ya. Oh, baiklah. Jadi kalau misalnya dibilang perfeksionis lebih gampang stres, ya enggak juga lah ya, tergantung orangnya. Tergantung orang dan tergantung kondisi. Iya, tergantung kondisi. Stres juga tiap orang beda gitu. Iya, benar. Tapi intinya bicara soal imperfeksionis itu, entah itu adaptif ataupun maladaptif, kalau misalnya terlalu berlebihan memang nggak bagus juga. Iya, benar sih. Semuanya, segala sesuatu kan yang berlebihan memang nggak bagus. Contoh makan sayur yang sehat aja pun kalau misalnya berlebihan bisa asam urat. Yang bagus cuma uang ya kalau berlebihan. Nggak bagus juga. Ayo lu. Tapi Percayalah, orang-orang kaya itu mereka stres loh uangnya. Mereka takut uangnya itu hilang dan bisa, maksudnya kayak tiba-tiba nggak ada apa-apa. Uang gue nanti takut gue mesti pakai buat apa ya, gue mesti kayak saya sempat berpikir ya udah lu tinggal belanja itu apa susahnya. Tapi mereka punya pemikiran itu, percayalah. Iya. Berarti kita juga nggak boleh jadi orang yang terlalu gitu lah terlalu ya. santai pun nggak boleh, nggak bagus gitu. Berarti ya setidaknya kita ada sesuatu yang bisa kita susun lah ya, dan itu kan sebenarnya juga bagus ya bagi diri kita sendiri. Tapi ingat jangan sampai berlebihan. Nah guys, dari apa yang sudah kita diskusikan, kita sebagai manusia biasa, kita harus lebih perfeksionis. Dan orang belajar juga harus lebih biasa. Kesimpulan yang bagus. Ini yang bagus. Oke. Mungkin dari apa yang kita diskusikan, boleh diambil positifnya dan jangan ditelan mentah-mentah ya guys. Dan juga jangan lupa untuk mungkin subscribe ya. Dan kalau ada yang mau diminta untuk didoakan atau mau diceritakan, boleh kontak nomor yang ada di bawah deskripsi ini. Oke, thank you semuanya yang sudah menonton. See you on the next podcast.